Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, kembali lagi dengan saya Yani di channel Yani Krishna tentunya. Dan kali ini saya akan melanjutkan kisah The Black Dahlia yang tertunda kemarin. Dan di part kedua ini kita akan langsung masuk ke otopsi dan identifikasi. Cus, yuk. Baiklah, sebelum kita lanjut ke cerita, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan kirim komentar positif kalian di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Oke? Baiklah, kita akan lanjut ke otopsi dan identifikasi jenazah Beth. Otopsi tubuh Beth dilakukan pada tanggal 16 Januari 1947 oleh Frederick Newbar, Coroner Los Angeles County. Laporan otopsi Newbar menyatakan bahwa Beth memiliki tinggi 165 cm dengan berat badan 52 km. Beth memiliki mata biru muda, rambut coklat, dan gigi yang rusak parah. Ada bekas ikatan di kedua pergelangan kaki, pergelangan tangan, lehernya, serta laserasi tidak teratur dengan kehilangan jaringan superficial di sebelah kanan, di lengan bawah kanan dan kiri, serta sisi kiri bawah dada. Laserasi itu adalah luka sobekan yang dalam pada kulit, sedangkan luka superficial adalah luka terbuka. Dengan kata lain, ada luka sobekan yang dalam dan terbuka di kanan Beth. Laporan Newbar menyatakan sangat sedikit memar di sepanjang garis bekas sayatan, yang artinya semua itu dilakukan setelah kematian Beth. Beth diidentifikasi setelah sidik jarinya dikirim ke FBI melalui sound foto sidik jari. Setelah Beth diidentifikasi, reporter dari penguji Los Angeles bernama William Randolph Hart menghubungi ibunya Short di Boston. Sekarang kita masuk ke penyelidikan. Oke? Pada tanggal 24 Januari 1947, sebuah amplop yang mencurigakan ditemukan oleh petugas US Postal Service. Amplop itu berisi surat kaleng yang dibuat dari potongan clipping koran. Selain itu ada sebuah pesan besar di bagian amplop berbunyi, "Ini surat milik Dahlia." Di dalam amplop tersebut berisi akta kelahiran Beth, foto, kartu nama yang tertulis di selembar kertas, dan buku alamat dengan nama Mark Hansen. Paket itu telah dibersihkan menggunakan bensin, mirip dengan tubuh Beth, yang membuat polisi curiga kalau paket itu dikirim langsung oleh pembunuh Beth. Pihak kepolisian dapat menemukan beberapa sidik jari dari amplop tersebut. Sidik jari tersebut diambil dan dikirim ke Biro Investigasi Federal untuk pengujian. Akan tetapi, sidik jari tersebut didapatkan dalam perjalanan sehingga tidak dapat dianalisa dengan benar. Di hari yang sama, penyidik juga menerima sebuah paket yang berisi tas tangan dan sepatu hitam. Dilaporkan terlihat di atas tong sampah di sebuah gang tidak jauh dari tubuh Beth ditemukan. Barang itu ditemukan oleh polisi, tetapi mereka juga telah dibersihkan dengan bensin untuk menghancurkan sidik jari. Polisi segera menetapkan Mark Hansen, pemilik buku alamat, sebagai tersangka. Hansen sendiri merupakan pemilik klub malam dan teater lokal yang merupakan kenalan Beth. Menurut beberapa sumber, ia juga mengkonfirmasi kalau dompet dan sepatu yang ditemukan di gang merupakan milik Beth. Diduga Hansen menghabisi Beth karena Beth menolak ajakan Hansen untuk. Akan tetapi, Hansen dibebaskan atas segala tuduhan karena kurangnya bukti-bukti. Selain Hansen, pihak kepolisian juga menginterogasi lebih dari 150 orang pria. Dari hasil interogasi, tersangka selanjutnya adalah Manley. Manley adalah pria yang terakhir kali melihat Beth ketika masih hidup.
Akan tetapi lagi-lagi Manley pun dibebaskan karena kurangnya bukti-bukti. Kemudian tersangka selanjutnya yaitu Martin Lewis yang pernah menjadi teman kencan Beth. Tapi Lewis mempunyai alibi. Saat itu pada tanggal pembunuhan Beth, Lewis berada di Portland, Oregon mengunjungi ayah mertuanya. Sebanyak 750 penyidik dari LAPD dan departemen lainnya bekerja pada tahap awal kasus ini, termasuk 400 deputi sheriff dan 250 petugas patroli negara bagian California. Berbagai lokasi digeledah untuk mencari bukti potensial termasuk saluran air di sepanjang sungai Los Angeles. Akan tetapi bukti tidak ditemukan. Bahkan anggota Dewan Kota Lloyd G. Davis membuat pengumuman akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Masih ada beberapa surat-surat kaleng dan beberapa pengakuan palsu yang diterima oleh pihak kepolisian, sehingga menimbulkan hiruk-pikuk media seputar pembunuhan Beth. Pada tanggal 1 Februari, LA Daily News melaporkan bahwa kasus pembunuhan Beth menemui jalan buntu. Banyak detail mengenai kehidupan pribadi dan kematian Beth menjadi perdebatan publik. Keterlibatan publik dan pers yang bersemangat dalam menyelesaikan kasus telah dianggap sebagai faktor yang memperumit penyidikan secara signifikan, menghasilkan narasi peristiwa yang kompleks dan terkadang tidak konsisten. Banyak cerita tidak berdasar tersebar tentang Beth selama bertahun-tahun. Beth dikatakan hamil, dia seorang, dan lain-lain. Lalu seiring waktu, semua cerita itu memudar dan legenda Black Dahlia semakin berbelit-belit. Akhirnya Elizabeth Short dimakamkan di pemakaman Mountain View, Oakland. Setelah adik Beth menikah, ibu mereka Pubi pindah ke Oakland agar berada di dekat pemakaman Beth. Begitulah akhir kisah cerita Black Dahlia yang malang. Sampai saat ini pembunuh sebenarnya Beth belum juga ditemukan. Tapi kalau ada teman-teman yang punya info terbaru tentang Elizabeth Short atau Black Dahlia, silakan tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye.